Kayaknya kan yang kemarin bisa ya Pak pakai RPP Iya, yang bisa kelompok bisa. itu ya. Bisa Tapi bisa. sepertinya karena dia model pembelajarannya itu match itu, jadi menurut Grace itu agak susah Pak. Jadi mau bikin itu aja, RPP baru. Oh, mau diganti. Iya, model pembelajarannya mau diganti. Oh, modelnya aja. Iya, iya benar-benar benar. Boleh. Sesuai dengan kemampuan saja. Oke, baik, bagus. Lanjut. Maman. Maman siapa namanya? Darmansyah. Sudah selesai? Sudah selesai ya 4 B-nya. Sudah, Pak. Iya, saya belum lihat lagi. Iya, bagus, mantap. Sama siapa yang sudah itu? Oh, ini Artika rasanya. Oke. Iya, Pak, sudah. Sudah, oke. Ada yang diganti nggak yang kemarin si Artika? Ada yang diganti nggak yang 4A-nya kemarin RPP-nya? Ada, Pak. Ada. Ada, Video Pak. ice breaking-nya. Kemarin Artika satu kelompok nggak dengan Darmansyah? Oh, enggak, Pak. Oh enggak. Kelompok berapa kemarin? Cuma 3 ya? Atau 2? Kelompok 2. Kelompok 2. Iya, iya. Oke, baik. Nanti saya tanya-tanya lagi ya. Risma, sudah? Oke, Kavin. Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saya wabarakatuh. ucapkan terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di Web 4. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya memperkuliahan kita secara online, ya kan? Tapi alhamdulillahnya bisa berhadir terus ya, berhadir, mengikuti dan seterusnya. Karena untuk penilaian kehadiran itu ada juga gitu. Terlambat juga ada. Hadir tepat waktu ada gitu. Nah gitu. Tapi kalau terlambatnya sebentar aja 5 menit 10 menit masih oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi kalau terlalu lama mungkin nanti nilainya itu terlambat gitu aja. Beda 2 saja. Habis itu nanti keaktifan. Makanya saya ajak bicara terus. Bila kalian bicara, nah saya ada penilaiannya bahwa aktif gitu aja supaya saya enak aja menilainya supaya tinggi semuanya gitu. Kalau saya nggak ngajak bicara, ya kan itu nantinya diam-diam aja nanti saya agak sulit nanti menilainya. Nah, nanti keaktifannya kurang nanti gitu. Terus yang ketiga itu kan kesesuaian tugas. Yang keempat ketepatan dengan indikator gitu kan. Nah, itu tuh insya Allah bagus-bagus saja nilainya alhamdulillah. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Di 4A 4B ini nilai apalagi yang ada videonya itu yang mana ya? 4A atau 4B ya? 4B sih. Nah, 4B itu nilainya 4B. sangat tinggi ya. Tinggi sekali. Ini eh, persennya itu sangat-sangat tinggi. Coba saya lihat ya dulu ya datanya. Ada kemarin tuh berapa ya? Tunggu sebentar. Berarti kalian nggak ada ya mata kuliah, belum ada ya mata kuliah artikel ilmiah? Ya sudah nggak? Belum Pak. Belum ada, Pak. Belum. Wah itu nanti mantap itu nanti ya. Mata kuliah artikel ilmiah mantap itu. Saya juga mengampun nih yang sekarang ini. Mata kuliah artikel ilmiah. Oke baik saya lihat dulu ya datanya. Oh ini nilainya. Belum. Mana ya aduh.
Oke, kita ini dulu, saya share screen dulu. Coba saya tanya-tanya aja dulu ya. Tanya-tanya dulu, saya catat dulu nama-namanya nih yang hadir. Iya, saya catat-catat dulu nama-namanya yang hadir. Vin, Aitun, Darman, Gresinia, Risma, Artika, dan Leni. Nah, ini. Oke, baik. Coba saya tanya dulu terkait RPP-nya. Mungkin yang sudah dulu ya. Kemarin masih ingat tidak apa keterampilan dasar mengajar yang baru kemarin di tugas 4A? Ada yang masih ingat nggak keterampilan apa? Masih ingat? Coba apa kira-kira keterampilan apa yang baru? Selain keterampilan menjelaskan, bertanya, dan seterusnya lah. Apalagi yang baru kira-kira? Masih ingat tidak yang baru? Penggunaan teknologi, Penggunaan Pak. teknologi. Iya, keterampilan menggunakan teknologi. Benar sekali ya. Keterampilan menggunakan teknologi. Nah, itu ya. Keterampilan menggunakan teknologi. Oke, baik. Coba untuk keterampilan menggunakan teknologinya, coba yang sudah mengumpul, mungkin ya nanti yang belum mengumpul juga saya tanya apa kira-kiranya nanti gitu ya. Nah, untuk Darmansyah, apa kemarin yang ditulis di 4A? Apa teknologi yang dipakai? Dari laptop, Pak. Oh, Menunjukkan laptop. menunjukkan lambang-lambang Pancasila dan bunyi silanya. Oh, berarti gambar di Ah, laptop. ya mengadakan kayak Oh, variasi gitu, Pak. Menjelaskan iya, 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 menggunakan iya. gambar. Selain itu, penggunaan teknologinya selain laptop untuk gambar, apalagi kira-kira ada nggak? Menampilkan eh, nyanyian, Pak, seperti tepuk Pancasila, Nyanyiannya video atau lagu video, aja? lagu. Video. Ah, Oke, baik, 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 baik. Terus ada lagi nggak? Jadi laptop penggunaannya untuk foto, untuk video. Terus ada lagi nggak yang lain? dua itu aja, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Terus Artika, apa kemarin yang baru Artika untuk penggunaan teknologinya apa kemarin? Eh, ditampilkan pakai TV digital itu, Pak, yang smartboard Oh iya, itu terus berarti di mana di sekolahan? ya Oh oke, saya belum lihat lagi videonya. Oke, terus terus itu untuk apa? TV tadi untuk apa? untuk menampilkan video-video Oh video. Ya videonya ya, tentang apa? tentang kata depan. Kata depan. Videonya itu lagu atau gimana? Cerita atau apa? Cerita, Pak. Oh, jadi kayak penjelasan gitu ya? Ya, sama Terus dipakai apa ice lagi? breaking-nya juga. Ice breaking, Ice breaking. Apa ice breakingnya? Yang pakai TV? eh pacu jalur, Oh, terus kayak kayak permainan. nggak ice breaking, Pak, ya pakai kayak senam-senam kayak gitu. Oh iya, maksud saya itu yang menggunakan TV tadi ada ice breakingnya nggak? Yang menggunakan TV nggak? Ada, Nah itu, jadi kayak menampilkan video gitu ya? ya, Oh, oke baik. Oke, terus ada lagi nggak? udah itu, Pak. Berarti posisinya di kelas. Iya, Oh, kebetulan ngajar di situ atau gimana? iya kebetulan ngajar di situ. Ngajar di situ. Oh, oke baik baik baik. Sudah lama nggak ngajarnya? Nggak baru, Pak.
Bagus bagus. Oke, sudah. Nah, terus coba saya minta siapa namanya? Aitun. Coba Aitun. Apa penggunaan teknologinya? Kira-kira kalau memang belum ya, kira-kira. Yang lain pikirkan, yang lain apa kira-kira? Kira-kira aja. Tadi pakai LCD proyektor, Pak. Oh, LCD. Di mana tepatnya? Iya, Di sekolah? iya pinjam ruangan kelas. Oh, oke. Kalau Terus LCD-nya buat apa LCD-nya buat apa? buat ada game dari Educaplay sama Oh, buat Educaplay ya. Educaplay itu bagus itu. Ya, ya, ya. Itu sama yang mana itu? Yang Educaplay itu yang kodok ah? bukan sih Pak, kemarin coba yang kodok tapi kayaknya kalau Pancasila pakai kodok kayaknya nggak etis aja gitu. Jadi saya ganti. Iya Kayaknya bener nggak bener enak bener. aja sih Pak, maksudnya lambang. Terus Ah, saya pakai walaupun kodok cuma game ya. lompat-lompat gitu. Iya, jadi pakai yang Iya. apa ya Pak? Yang simbol 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 bintang nanti Ah, ditarik garis ke ketuhanan yang betul. Maha Esa gitu-gitu sih Pak. Iya iya iya. Oh, paham paham. Tapi itu Iya. bisa di ini nggak? Bisa kira-kira bisa nggak disimulasi itu sendiri nggak kira-kira mensimulasikan atau minta bantuan ada siswanya? Tadi minta bantuan anak satu sih Pak. Boleh nggak Oh, ya Pak? oke. Boleh sih sebenarnya oke aja nggak apa-apa. Sendiri bicara sendiri boleh, praktek sendiri atau minta bantuan teman atau minta bantuan siswa juga boleh. Kalaunya Darmansyah tadi 4B-nya sendiri atau minta tolong ada teman lagi yang Sendiri, jadi Pak. sendiri. Kalaunya Artika sendiri atau ada teman? Sendiri Pak. Sendiri. Oke, baik baik. Berarti Aitun tapi sudah mengerjakan nggak si anak Aitun? Sudah. Saya sedang sedang mengerjakan Pak. Cuman Nggak tadi yang 4B-nya sudah nggak? belum. Oh, belum. Berarti Iya. rencana. Kalau bisa aja, kalau memang ada anaknya ya, kalau bisa lebih lah daripada satu. Biar nggak terlalu canggung. Dua lah. Kalau Oh memang mau, anaknya. kalau memang mau ada siswanya gitu. Kayak tanggung banget kalau cuma satu. Kalau ada, Oh, kalau oh ada. iya. Biar yang sepantaran nggak apa-apa lah. Oh iya. Baik Ya Pak, kan kita saya itu. mata kuliah kita ini kan nggak diwajibkan memang ada siswanya gitu ya. Tapi yang saya bingungnya itu ada tutor yang lain gitu ya. Cuma 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 satu aja dok. Apa namanya tutornya yang gitu. Dia mewajibkan siswanya menggunakan harus pakai siswa. Nah, sedangkan kita untuk pembelajar mikro cuma sendiri saja. Nggak diwajibkan. Tapi kalau mau pakai silahkan. Tapi nggak diwajibkan gitu. Nggak diwajibkan. Oke lah. Baik, terima kasih. Terus lanjut lagi. Grace, silahkan. Kira-kira apa penggunaan teknologinya kira-kira? Laptop nanti Pak. Laptop. Nanti diapain laptopnya? Terus di laptop itu nanti saya mau bikin PowerPoint gitu dari Canva nanti palingan. Oh, boleh, bisa. PowerPoint-nya PowerPoint interaktif atau gimana? PowerPoint bisa. eh Kayaknya yang itu aja deh Pak. Yang Gimana? mindahin PowerPoint-nya dari laptop pakai klik aja, klik enter. Oh, oke, baik, baik, baik. Selain PowerPoint, apa lagi kira-kira pemanfaatannya? Kira-kira, kira-kira apa ya kira-kira? Kalau saya kasih saran yang pakai apa namanya Educaplay tadi bisa. Educaplay tadi mudah penggunaannya. Atau Bamboozle, nah itu kuis, seru itu. Tapi memang harus ada anaknya kalau itu kuis soalnya. Boleh. Atau video lah nggak apa-apa. Ya minimal video lah ada. Itu ya minimal video ada juga ada gitu. Yang tadi Ya, Pak. PowerPoint oke, tambahkan video lagi. Kayaknya yang kemarin itu yang tepuk Pancasila kan? Iya, Pak. Nah, itu. Asal jangan di asal jangan diremix aja ya, nanti yang lagu MBG nanti viral. Oke, baik, terima kasih. Itu ya saran saya tambah video gitu, video. Ya, Pak. Lanjut lagi, Kavin. Silakan Kavin. Apa kira-kira nanti penggunaan teknologinya seperti apa? Menggunakan laptop, Pak. Laptop. Laptopnya diapain nanti? Nanti buat apa itu lihat video aja. Video Eh, penjelasan. Kavin di rumah ada punya ini nggak headset nggak?
Ada, Pak. Nah, coba pakai headset aja. Suaranya pelan banget. Coba dulu ya, nanti kita tanya lagi. Risma, apa penggunaan teknologinya kira-kira Risma? Sama apa laptop juga? Iya, laptop. Terus ya Ya, laptopnya diapain gitu? nonton video. Ya nonton video boleh. Kalau bisa tambah satu lagi apa misalnya itu ya. Ya nanti lah dipikirkan nanti Ya, boleh. itu bisa Ya tambah satu lagi lah kalau bisa. Ya supaya manfaatnya supaya bagus lagi gitu. Terima kasih. Leni lagi kira-kira apa? Sama Pak, Leni. pakai laptop juga. Iya, Rencananya laptop. mau pakai TV yang putar video YouTube itu juga bisa biar agak lebih gede Ya, gitu lah ya. ya TV di rumah. Iya. Bener. Bisa juga tuh pakai TV aja. Ya, TV di rumah kalau ada. Iya, bagus itu. Biar kita seolah-olah ngajarnya itu enak gitu ya. Oke, boleh Ya. juga. Iya, boleh. Terus apa? Kontennya apa? Isinya apa? Pertama kita nayangin ice breaking dulu, kayak Ya. nyanyi bareng. Terus habis Mm-mm. itu eh, nontonin video materi. Iya, benar. Oh, Oke, mm-mm. baik. Saya lupa tadi nanya. Kalau Leni itu nanti ada muridnya atau tidak nanti kira-kira? Sendiri atau ada muridnya? Maunya sendiri aja sih Pak. Iya. Tapi nanti berarti nanti berkelompok ya berarti ya? Ada kelompoknya nggak nanti kira-kira Leni di pengelolaan kelasnya? Oh iya ada. Nah, itu berarti kalau memang sendiri boleh, tapi seolah-olah ada kelompok aja gitu ya. Mm-mm. 3. Semuanya ini kayaknya pakai kelompok semua nih kayaknya ya. Karena kan kita modelnya kurikulum merdeka nih. Kurikulum merdeka biasanya berkelompok semua. Biasanya, tapi nggak tahu kalau Darman gimana? Ada kelompoknya nggak? Saya sih nggak ada kelompoknya, Pak. Nanti anak-anaknya semua maju ke depan satu-satu Oh, satu-satu. untuk Oke, baik. mencocokkan Kalau gambar. Artika ada kelompoknya nggak? Ada, Pak. Oh, Terus ada. anak siswanya disuruh presentasi ke depan tadi. Anak siswanya tadi ada ya? Ada, Atau Pak. Ada. ada juga? Iya. Berapa anak tadi? 1 6, tadi? Pak. Oh, 6. Karena di kelas ya ini ya? Iya. Oh, ya bisa ini. Kelas berapa? Atau acak? Diacak, Pak. Oh, oke, baik. Boleh. Nah, kalau Grace tadi saya lupa. Ada muridnya nggak? Tidak, Pak. Ya, sendiri ya. Sendiri. Sendiri. Tapi pakai kelompok tadi ya? Iya, tapi seolah-olah nanti ngomong Iya, sendiri, Pak. seolah-olah aja. Tapi kalau make a match itu kan rasanya tadi berpasangan ya? Tapi tadi diganti ya, bukan make a match lagi ya? Iya, Pak. Boleh lah. Lagi, apa namanya? Risma, itu berkelompok? Ada Pak. Saya kasih saran ya, kan tadi ada make a match, ada juga talking stick, talking stick. Talking stick tahu nggak? Talking stick itu ceritanya nih, pensil ini dia muter sambil nyanyi, misalnya balonku ada 5 dan seterusnya sampai rupa-rupa warnanya sampai door stop, baru yang terakhir megang pensil itu yang ditanya gitu, boleh juga. Tapi itu kalau sendiri kayak agak aneh aja gitu ya, gimana dia nih terbang sendiri gitu ya. Nah gitu. Nah, ada lagi, pokoknya cari-cari tahu aja lah di ChatGPT, boleh cari-cari tahu aja apa kira-kira permainan yang rame melibatkan siswa. Karena siswa harus aktif di situ ya. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, kita lihat apa schedule kita hari ini, ya kan? Coba kita lihat ya, kita ngapain hari ini. Maaf, Pak, sebelumnya. Iya, silakan, kenapa? Sepertinya saya salah kirim file yang RPP-nya, Pak. Masih Iya masih ya, mengirim file yang lama kayaknya. yang 3A. Yang ini, yang 4B-nya.
Oh, ya udah Kayaknya berarti saya salah nanti nanti iya saya untung kirim. belum nih ya belum Ya, Pak. dinilai. Ya nggak apa-apa nanti dihapus aja dulu, nunggu yang Ya, baru dihapus aja dulu nggak apa-apa. ya, Pak. Iya, baik kita lihat apa schedule kita hari ini. Nanti saya tanya lagi. Nah, hari ini kita mahasiswa merefleksikan pengalaman belajar selama mengikuti mata kuliah. Jadi nanti tugasnya adalah saya kasih pertanyaan-pertanyaan terkait ya kan, terkait apa-apa saja keterampilan-keterampilan yang sudah dipelajari nanti ya. Nanti saya minta tolong masing-masing sendiri-sendiri untuk mencontohkannya kira-kira seperti apa. Nah, itu kegiatan kita hari ini. Yang kedua, diskusi kelompok dan pleno mengenai tantangan, solusi, serta pemahaman yang diperoleh. Nah, itu sudah aja, nanti kita langsung diskusi aja. Habis itu tutor memfasilitasi diskusi dan memberikan penguatan terhadap konten-konten penting. Nah, nanti setelah kalian mempraktekkan, nanti saya akan mengomentari atau saya minta tolong kalian yang menjadi audiensnya untuk mengomentari gitu ya. Nah, itu kegiatan kita hari ini. Saya minta tolong nanti kita kembali ke awal yaitu tentang keterampilan, saya tanya-tanya, saya suruh ngasih contoh, saya kasih masukan kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Untuk tugas 4A 4B-nya kira-kira bisa dipahami nggak? Kira-kira semuanya bisa dipahami nggak? Paham ya? 4A, apa tadi tugasnya 4A? Apa 4A? Membuat RPP, Membuat 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 RPP. RPP RPP. ya. Nih lebih tepatnya pengembangan RPP. Nah, berarti dari yang kemarin, dari tugas kelompok kemarin gitu ya, dikembangkan lagi. Tapi kalau mau itu aja, ya sudah nggak apa-apa karena sudah juga dikasih ini ya masukan. Tapi tolong nanti 4B-nya yaitu membuat video sesuai dengan 4A-nya. 4A-nya bikin kelompok 10, berarti di 4B-nya videonya ada kelompok 10 gitu ya. Sedetail itu. Jangan di 4A-nya 10 kelompok, ternyata di 4B-nya nggak ada kelompok. Jangan, ya. Terus mungkin ada tentang 4A-nya di sana ada menggunakan EduCaPlay misalnya. Nah, berarti 4B-nya membuat video harus ada EduCaPlay-nya. Jangan tiba-tiba cuma PowerPoint aja. Jangan, berarti nggak tepat gitu. Jangan. 4A ya. 4B membuat video. Nah, secara individu aja. Nah, ini adalah tugas akhir pengganti UAS. Nah, jadi ini tugas akhir pengganti UAS. Jadi nggak ada lagi UAS. UASnya ya ini sudah. Kenapa saya suruh banget untuk masuk atau untuk hadir? Karena ada nilainya untuk nilai hadirnya. Nah, contoh saya coba ya. Nah, misalnya Darmansah nih. Nah, nih, kehadiran. Bila hadir tepat waktu 10. Hadir terlambat 8. Tapi saya anggap hadir tepat waktu semuanya. Ya, kecuali nih ada yang baru datang. Nah, berarti terlambat gitu. 8 nilainya nanti. Diskusi. Nah, makanya saya tanya-tanya terus. Tapi tolong dijawab ya. Supaya saya ngasih nilainya full 10 semuanya. Ya kan? Aktif memberikan pendapat. Gitu ya. Makanya saya tanya-tanya terus biar saya enak ngasih nilainya. Terus yang ketiga, kesesuaian dengan instruksi tugas. Tugasnya sesuai atau tidak. Misalnya saya suruh membuat RPP, kalian membuat RPP tidak? Saya menyuruh modul ajar untuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tidak. Kalau misalnya tiba-tiba K13, nah berarti kan nggak sesuai. Nah, entah tidak mengerjakan, sebagian kecil instruksi, dan seterusnya. Kualitas pengerjaan. Nah, gimana kualitasnya? Sangat baik kah? Tidak kah? Atau gimana? Nah, ini nanti menjadi penilaian. Nah, artinya satu kesatuan dengan kehadiran tadi. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu hadir tepat waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Itu tadi sudah. Lanjut kita kembali ke awal pembelajaran kita. Nah, di sini ya, saya catat ya. Boleh siapa yang mau.
Keterampilan dasar mengajar kan ada bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, dan menjelaskan. Coba boleh angkat tangan. Siapa yang mau mencontohkan di antara semua indikator ini satu saja contohkan. Coba keterampilan bertanya. Siapa yang mau mencontohkan? Boleh materinya boleh yang kemarin ya, yang legend ya, di kelas ini legend banget ya. Itu tentang apa materinya kemarin? Lingkungan bersih dan tidak Kebersihan bersih. lingkungan. Iya. Iya, Pak. Nah, itu legend banget itu. Nah, jadi boleh itu boleh atau yang lain juga boleh. Siapa yang mau nih mencoba? Hangat dan antusias, tidak mengulang pertanyaan apabila peserta didik dan dapat menjawabnya. Nah, coba saya pilihkan saja ya. Nah, ini yang coba jelaskan yang ini. Hangat dan antusias. Nah, cuma itu saja. Siapa yang mau? Kalau tidak, saya tunjuk sendiri. Biar aktif tadi, biar saya nilainya full gitu aja sih sebenarnya niatnya. Boleh, siapa nih? Saya tidak lihat. Kasih stiker aja boleh, kasih emot. Ya, ada yang angkat tangan. Semuanya tawadu ya, tawadu, rendah hati nih. Oke, adanya Saya tepuk mau tangan. mencontohkan, Pak. Ayo, oke, boleh. Silahkan ya. Berarti nanti gilirannya Grace nggak ada lagi, sudah di keterampilan bertanya. Nanti berarti sisanya ada tuh sampai keterampilan yang lainnya ya. Silahkan Grace. Ya, Pak. Hangat dan antusias, misalkan contohnya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu diberi keberkahan ya untuk belajar hari ini. Dan untuk hari ini, biar semangat kita belajarnya, sebelumnya kita yel-yel dulu terlebih dahulu. Baik semuanya, kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian semuanya harus jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Udah Pak, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan, kasih emot. Coba kasih emot semuanya, kasih emot. Iya, kasih emot. Mana emotnya? Iya, ada. Oke, terima kasih. Baik, hebat sekali ya, Grace, hebat. Nah, lanjut lagi. Sudah kayaknya cukup aja ya keterampilan bertanya. Kita lanjut. Siapa lagi yang mau nih? Keterampilan memberikan penguatan. Hangat dan antusias, bermakna, Ayo, respon Pak. positif, segera dan sasarannya jelas, dan bervariasi. Kemarin apa ya? Oh, yang ini. Yang verbal dan non-verbal. Nah, ayo siapa yang mau? Verbal dan non-verbal. Silakan. Gestur dan non-verbal gitu ya. Silakan. Siapa yang mau? Siapa? Ayo, saya tunjuk. Saya, Pak. Oke, Risma. Ya, Risma ya. Silakan, Risma. Yang lainnya dengarkan. Memberi penguatan contohnya seperti ketika anak menjawab, mengucapkan hebat sekali jawabannya benar secara verbal, kalau secara non-verbalnya bisa dengan mengelus kepalanya. Oke, Seperti itu, Pak. baik. Terima kasih. Hebat sekali. Coba kasih emot lagi. Semuanya kasih emot. Kasih emot. Oke. Yo, emot lagi. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Lanjut ya. Kita terus aja terus nih. Lanjut. Keterampilan mengadakan variasi. Nah, ini banyak ini. Boleh pilih yang mana saja, silakan. Gaya mengajar termasuk intonasi, perpindahan posisi, interaksi dan aktivitas, penggunaan media dan alat bantu. Kira-kira yang mana dipilih? Kayaknya kalau perpindahan posisi mengajar kayaknya enak banget ya. Cuma kalian berdiri, habis itu pindah-pindah, selesai sudah. Ya, ayolah, boleh lah yang mana terserah. Silakan dipilih. Siapa yang mau? Risma sudah, Grace sudah. Cuma 2 orang ya tadi sudah ya. Nah, Darmansyah. Silakan Darmansyah. Silakan dimulai. Yang mana? Pilih yang mana dulu. Gaya mengajar termasuk itu. Yang mana? Penggunaan media dan alat bantu, Pak. Oke, silahkan. Gimana? Silakan. Baik, anak-anak. Langsung saja kayak tanda-tandanya mengajar ya, Pak. Oke, silakan.
Baik anak-anak, sekarang kita belajar mengenai lambang-lambang Pancasila. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan gambar dan beserta lambang dan bunyi sila-silanya di depan layar. Semuanya bisa melihat dan semuanya supaya semuanya bisa melihat dan mengerti. Oke, baik. Terima kasih. Kasih emot lagi. Coba kasih emot. Kasih emot. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Iya, ya, gitu semuanya. Terima kasih. Hebat. Lanjut lagi. Masih keterampilan mengadakan variasi aja nah. Siapa kira-kira yang mau? Yang mana ya? Oh, yaudah kita lanjut aja ya. Lanjut. Keterampilan menjelaskan. Nah, ini. Silahkan dipilih. Darmansyah sudah, Kris sudah, Risma sudah. Berarti ini nggak dipilih dulu, nggak ditunjuk dulu. Yang lain dulu ya. Silahkan yang lain. Siapa? Oke, Aitun. Silahkan keterampilan menjelaskan. Yang penggunaan contoh dan ilustrasi ya, Pak. Oke, boleh. Misalnya tentang siklus air. Hmm, Kita membawa alat dan bahan seperti kapas, diisi air, kemudian menjelaskan tentang presipitasi atau hujan. Oke, boleh. Terima kasih. Hebat sekali. Lanjut. Pemberian tekanan. Coba siapa yang mau menjelaskan pemberian tekanan? Siapa yang menjelaskan pemberian tekanan? Aitun sudah, Darman sudah 2 kali, Risma sudah 2 kali. Nah, oke. Ya, siapa yang mau menjelaskan pemberian tekanan? Gimana pemberian tekanan dalam menjelaskan? Atau gabung sama umpan balik boleh lah. Yang sudah-sudah juga boleh. Atau yang belum aja dulu ya. Yang belum, coba Artika. Mana Artika? Silakan Artika. Cara memusatkan perhatian pendengar pada informasi inti dan poin krusial sekaligus menyisihkan detail atau kurang penting. Oke. Ini contohnya gimana pemberian tekanan itu? Bahasa tubuh, Pak, atau suara? Dia pemberian tekanan ini suara, karena dia kan keterampilan menjelaskan. Coba apa kira-kira ya? Kalimatnya apa ya? Kalimatnya kira-kira. Baiklah anak-anak, semuanya ketika anak sedang ribut, Pak ya. Contohnya Oh, tuh boleh. kita menggunakan suara yang nadanya agak lumayan tinggi, Pak. Oke, boleh. Oke, gitu ya maksudnya ya. Oke, terima kasih. Nah, yang lain ada nggak kira-kira yang lain pemberian tekanan dalam menjelaskan ya? Bukan mengadakan variasi, bukan memberikan penguatan, bukan. Tapi keterampilan menjelaskan. Berarti ketika menjelaskan, apa tadi ya? Tadi dikasih keterangan oleh Artika, tadi sudah. Yang lain ada nggak kira-kira? Coba Leni, gimana? Jadi pemberian tekanan ya, Pak ya? Iya, apa kalimatnya kira-kira? Pemberian tekanan. Ini penekanan yang menggunakan gerak tubuh yang mungkin, Pak. Iya, boleh. Kayak gimana contohnya misalnya? Guru mengetuk papan tulis yang menggarisbawahi kata itu. Contohnya, kita sambil ngomong, ingat ya, perubahan wujud dari padat menjadi gas itu disebut menyublim sambil kita menggarisbawahi Iya, kalimat di papan tulis. benar ya, benar sekali. Jadi pemberian tekanan tuh kayak gitu ya. Kita sambil menunjuk, atau kita garis bawahi, atau perbedaannya adalah, ini perbedaannya. Tolong diingat. Nah, gitu. Ya, dan seterusnya. Ya, benar-benar sekali. Nah, gitu. Atau misalnya, tolong perhatikan ini. Itu masih oke. Terus, perbedaannya ada. Nah, itu oke juga. Contohnya, ya contohnya seperti ini. Nah, gitu oke juga gitu ya. Benar-benar sekali lah pemberian tekanan itu namanya. Dalam menjelaskan. Nah, gitu. Coba umpan balik. Kalau umpan balik gimana? Kavin, umpan balik kayak gimana umpan balik? Ini Pak,
kan setelah guru menjelaskan, lalu gurunya bertanya, Pak, Iya. Iya, contohnya pertanyaannya? siapa yang bisa menyebutkan salah satu hak siswa di sekolah? Oke, nah itu boleh. Yang lain gimana umpan baliknya kira-kira? Coba Aitun lagi, silakan. Habis itu saya suruh Risma. Habis itu saya suruh Artika. Nah, tolong Aitun dulu. Gimana maksudnya umpan balik? Tadi sudah Kavin tadi benar. Yang lain apalagi kira-kira contohnya? Misalnya siswanya sudah menjawab dan benar. Hmm. Wah, jawaban kamu benar. Gimana ya, Pak? Kok Boleh, bingung nggak ya? apa-apa. Oke, coba aja dulu nggak apa-apa. Terus, ya Leni, silakan. Keterampilan menjelaskan. Contohnya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan. Jadi, Ibu akan menjelaskan 3 komponen utamanya. Yang pertama, cahaya matahari, air, dan klorofil. Itu ya, Pak ya? Oke. Bukan yang umpan balik, yang umpan balik. Umpan balik itu benar enggak, Pak? Ini Coba. apresiasi kita kepada siswa. Nah, coba kayak Kan. gimana misalnya? Seperti contohnya, ya bagus hasil kerja kamu. Oke. Nah, coba siapa sini bisa menganalisis kira-kira? Oh, bagus hasil kerja kamu. Nah, kira-kira itu masuk bagian mana ya kira-kira? Keterampilan menjelaskan, memberikan penguatan, mengadakan variasi, Memberikan penguatan, Pak. penguatan secara verbal atau non verbal? Non-verbal. Verbal. Verbal, karena Verbal. bagus. Ya, kalau non verbal itu dengan acungan jempol atau tepuk tangan. Ya, terima kasih juga Artika ya sudah memberikan tambahan. Iya. Coba umpan balik tuh kira-kira ada yang ingat nggak? Yang kayak gimana umpan balik? Coba Grace minta tolong. Coba kayak gimana sepemahamannya? Contohnya, misalkan umpan balik yang positif, Pak ya. Ya, Terus ini guru yang menanyakan kepada siswanya, apa fungsi akar pada tumbuhan? Ada yang bisa menjawab, terus siswanya misalkan menjawab, untuk menyerap air dan zat hara dari tanah, Bu. Nah, terus gurunya memberikan umpan balik kepada siswanya dengan mengucapkan misalkan, bagus sekali jawaban yang tepat dan lengkap, pertahankan cara belajarmu ya, Nak. Gitu, Pak. Iya, boleh. Umpan balik itu boleh. Pertahankan cara belajarmu ya. Nah, oke, bagus. Terima kasih. Yang lain. Ayo, boleh sambil cari-cari di Google aja, boleh, nggak apa-apa. Silakan, ayo. Apalagi umpan baliknya. Kalau saya di kelas saya yang di kampus, itu saya suruh setiap momen harus ada umpan baliknya. Umpan balik gitu. Coba kira-kira siapa lagi yang mau nyetel ini tadi sudah. Siapa lagi ya? Risma mana Risma? Ada yang baru bergabung ya? Siapa yang baru bergabung? Tunggu, saya lihat siapa yang baru bergabung. Vina, oke Vina. Oke, yang lain silakan. Tunggu. Nah, oke. Vina ada ya Vina? Yang lain siapa lagi yang mau menjelaskan? Nah, jadi umpan balik itu benar kata Grace tadi, ya kan? Ya. Nah, dan tambahannya adalah mungkin seperti ini saja umpan baliknya. Baik, bisa dipahami semuanya. Nah, gitu. Sudah cukup menurut saya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Memang banyak cara-caranya, tapi mungkin menurut saya sederhananya paling sederhana gitu. Baik, semuanya sudah paham, bisa dipahami. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, gitu, umpan balik. Ya, sederhananya seperti itu. Walaupun masih banyak cara-cara yang lain lagi, ya kan? Yang lebih kompleks lagi, boleh. Silakan aja itu kayak punya yang Grace tadi, oke, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi mungkin sederhananya pasti ditanyakan. Ketika kita menjelaskan dengan contoh, dengan ilustrasi, dengan tekanan, lalu ujungnya bagaimana sudah paham? Nah, itu lalu ujungnya itu. Itu aja. Kan ini kan keterampilan menjelaskan. Misalnya saya menjelaskan A, B, C, D, E, F, contohnya dan yang lainnya, bagaimana dapat dipahami, bisa dipahami,
Nah, gitu kurang lebihnya. Nah, sama seperti ini. Misalnya saya mencontohkan di yang sekarang saya lagi praktekkan. Nah, ini kan kita sudah menjelaskan keempat keterampilan, ya kan? Coba ada yang masih ingat nggak kira-kira apa-apa saja keterampilan yang 1 sampai 4 tadi apa? Yang satu apa? Sesuai urutan, satu apa? Keterampilan apa? Masih ingat nggak? Aduh, lupa. Apa? Satu? Keterampilan Membuka dan bertanya. menutup pembelajaran, Pak. Keterampilan membuka. Bukan, yang ini, yang kita pelajari yang saat ini. Yang Keterampilan di bertanya. sesi. Dan menutup pembelajaran. Nah, Bertanya. keterampilan apa duluan? Memberi Bertanya, Pak. pendapat. Bertanya dan Bertanya memberi ya? Bertanya. Oh iya, bertanya, benar-benar. Tanya. Bertanya nggak? Saya cek dulu, saya juga lupa. Oh iya benar, bertanya benar. Terus yang kedua apa yang kedua? Memberi pertanyaan. Memberikan pertanyaan. Bukan penguatan. pertanyaan, kan udah Memberi pertanyaan. Memberikan penguatan. Iya, memberikan penguatan. Yang ketiga apa? Yang penguatan tadi ada apa? Ada 2 tadi ya kan? Apa penguatan apa? Ingat nggak? Verbal Penguatan dan apa? non-verbal. Verbal dan non-verbal. Nah, itu. Terus yang ketiga apa yang ketiga? Mengadakan variasi. Mengadakan variasi. Salah satunya apa kira-kira, Darmansyah? Salah satunya apa yang mengadakan variasi? Salah satunya aja. Menggunakan media di Iya benar yang pembelajaran. dicontohkan tadi ya. Yang terakhir keterampilan Menjelaskan. Menjelaskan. jelaskan. Oke, nah kan ini hebat nih kan. Nah, lanjut lagi kita materi yang selanjutnya lagi. Karena kita sifatnya refleksi ya. Mengingat-ingat RPP nanti. Mana ya? Oh ini. Nah, kita lanjut lagi 5 sampai 8. Membuka dan menutup, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Oke. Kayak tadi juga apa? Aduh, saya belibet jadinya. Kayak tadi ya. Nah, kita ulangi seperti tadi. Saya tunjuk nanti satu-satu ya. Atau siapa yang mau angkat tangan duluan gitu ya. Kalau sudah angkat tangan, nanti saya nggak tanya lagi. Oke. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup. Keterampilan membuka, siapa yang mau mencontohkan? Silakan. Yang membuka saja dulu, siapa yang mau mencontohkan? Angkat tangan. Oke, Darmansyah. Silakan, Darmansyah. Ingat ya. Ya, Darmansyah dulu. Nanti berarti Leni, karena dia angkat tangan, Leni nanti yang menutup. Siap-siap aja. Oke, silakan Darmansyah. Mic-nya belum aktif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Nah, sebelum kita belajar, ketua kelas silakan memimpin doanya. Doa selesai. Nah, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Yang masih ingat? Nah, baik. Ada yang tahu nggak pelajaran kita hari ini apa? Nah, baik. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang siklus air. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian mengetahui apa-apa pengertian siklus air. Nah, adapun langkah-langkah pelajaran kita hari ini, nanti Bapak akan membagikan kelompok kepada kalian. Nah, setelah kalian berdiskusi, nanti kalian disuruh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Mungkin itu saja, Pak. Bagus sekali ya. Oke. Tapi nanti jangan lupa ya, doanya jangan lupa, absensinya jangan lupa ya untuk semuanya. Absensi jangan lupa, doa jangan Absensinya lupa. aja yang lupa tadi. Iya, absensinya berarti apa yuk? Singkatnya gimana singkatnya? Kalau masuk jam pertama, mungkin absensinya adalah sebutkan aja namanya, langsung aja namanya. Kayak biasa kan absensi. Tapi kalau kita masuknya di akhir atau di tengah-tengah, langsung saja. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Itu aja. Ya kan? Ya, nanya kabar tadi dan seterusnya. Baik, bagus sekali ya Darmansyah. Hebat. Ya, lanjut lagi. Sebelum menutup, masih membuka nih. Silahkan, siapa yang mau membuka? Selain Leni. Leni tadi kan dia menutup dah. Saya tunjuk aja, Risma. Silahkan Risma. Contohkan Risma.
Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Algani, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baik, berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali, tentang lingkungan alam. Sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di antaranya ada 5 orang. Oke, sudah? Sudah, Bagus banget. Oke, hebat. Lanjut lagi, tapi saya kasih situasi ya. Mohon maaf nih. Ya, banyak jadinya nih yang saya kasih situasi. Situasinya, bila kalian nanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada 1 orang, Bu, yang tidak hadir, misalnya jawabannya gitu ya. Ya, ceritanya aja mendengar kayak gitu. Hah? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh, si A. Iya, kenapa si A? Sakit. Nah, gitu. Nah, tolong tanggapi ketika ada siswanya yang sakit, tolong tanggapi siswa yang sakit. Nah, apa kalimatnya kira-kira? Gitu ya. Yang sakit. Ada siswa yang sakit, tidak hadir, sakit gitu ya. Nah, tolong tanggapi gitu ya. Saya minta tolong. Tadi sudah, Darman sudah, Risma sudah. Coba Artika. Coba nanti di sela-sela nanti kegiatan membukanya kan ada tadi nanya kabar. Siapa yang bukan absensi. Siapa yang tidak hadir. Nah, nanti ceritanya bicara sendiri aja. Ada yang tidak hadir. Nah, habis itu gimana cara menanggapinya yang sakit tadi? Ya, silahkan, Artika. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, Ibu persilakan. Baca doa selesai, baiklah. Sekarang, Ibu absen dulu ya, siapa yang tidak hadir. Si A, Bu. Oh, kenapa dia tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, ada suratnya enggak? Tidak ada. Oh, coba kalian jenguk ke tempat rumah kawannya di pulang sekolah ini. Tanya sakit apa? Kenapa dia tidak memberi surat atau tidak memberi kabar ke sekolah? Kenapa dia tidak masuk hari ini? Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tapi sampai habis ya, jangan sampai situ. Maksudnya sampai langkah-langkah, tapi nggak apa-apa lah, sudah ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus saya minta tolong Leni. Mana Leni? Ya, kita jeda dulu menutupnya ya. Masih membuka nih. Leni, saya minta tolong di bagian ada yang menanyakan kabar, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Nah, tolong ada 1 orang yang menjawab, Pak, kurang enak badan, Bu, kurang enak badan gitu. Nah, apa yang Leni lakukan? Apa kalimat yang Leni lontarkan? Itu ya. Ya, bisa dipahami ya kira-kira Leni? Gimana, Pak? Nah, saya ulangi. Nanti di bagian menanyakan kabar, ya kan? Nanti ada siswa ketika Leni bilang, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Nah, seolah-olah ada yang bilang, ada yang kurang enak badan, Pak. Dia nunduk gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus Leni, gimana cara menanggapinya? Ada anak yang kurang enak badan di kelas Leni. Gitu ya. Bisa dipahami? Saya minta kalimatnya saja. Ya, coba ya. Oke, baik. Ya, dicoba ya. Oke, silakan dimulai. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini?
Oh iya, kelihatannya si Tommy dari tadi murung ya pas ibu mulai dari masuk kelas, dia sepertinya kurang enak badan. Coba bisa maju ke depan dulu sebentar? Oh enggak, badannya lemes ya. Terus saya ceritanya nyamperin dia ke bangku. Hmm. Gimana, Tommy? Kenapa pagi-pagi udah lesu? Oh sakit, belum sarapan. Terus saya ajak ke ruang kantor guru biar dia ditemenin sama temennya sarapan gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hebat sekali ya. Hebat. Iya, boleh juga seperti itu. Jadi saya kasih masukan di bagian situ. Sangat benar sekali yang disampaikannya, ditanyakan. Kita berempati gitu. Itu sangat penting sekali ya. Nah, jangan tiba-tiba kita, oh sakit lagi nih. Begitu misalnya. Janganlah ya. Jangan. Jadi harus kasih empatinya. Nah, itu bagus sekali. Nah, Tadi yang bagaimana kabarnya? Bukan apa? Siapa yang tidak hadir ya absensi tadi? Nah, itu sudah benar juga bahwasanya tadi disuruh apa tadi? Yang lain ada dengar nggak? Disuruh apa tadi? Disuruh gurunya ngapain tadi? Ada tadi kan teman yang tidak hadir. Yang sakit tadi. Suruh menjenguk. Menjenguk, Pak. Menjenguk boleh, tapi mungkin alangkah lebih tepatnya di awalnya. Nah, baik kita doakan sama-sama, semoga teman kita bisa kembali lagi, bisa berkumpul seperti biasa gitu. Baru lanjutannya, boleh kalau ada yang mau menjenguk nanti kita jenguk sama-sama ya dengan Bapak. Nah, gitu. Baik, terima kasih. Lanjut, menutup lagi. Silahkan, ada nggak? Ini Vina ada nggak Vina? Oke, coba Kavin, menutup Kavin. Nanti habis itu Leni, tadi sesuai janji. Kavin silakan menutup. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari ya. Siapa yang bisa menjelaskan materi yang tadi Bapak jelaskan? Terus ada yang menjawab ya Pak? Betul. Bagus sekali. Lalu apa maksud dari kewajiban? Terus siswanya menjawab apa itu? Betul. Setelah itu gurunya jawab tepat sekali. Jadi hari ini telah belajar bahwa setiap siswa memiliki hak dan kewajiban ya. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah itu salam Pak. Oke, sudah ya? Oke, bagus. Boleh Kavin ya, hebat bagus ya. Alhamdulillah. Nah, lanjut lagi. Leni lagi seperti sesuai janji. Ya, tadi Leni kan. Silakan Leni. Oke, jadi itu ya materi kita pada hari ini. Coba tadi masih ingat nggak apa pengertian dari lingkungan yang bersih? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi kesimpulannya tadi lingkungan bersih dan tidak bersih itu perbedaannya. Lingkungan tidak bersih itu tempat yang kotor, banyak sampah dan bau, dan sebagainya. Nah, terus udah ya, ngerti ya semuanya? Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Atau ada yang belum paham? Sudah semua? Sudah. Sebelum Ibu nutup pelajaran hari ini, coba kita buka bukunya halaman 17. Di sana ada tugas pilihan ganda 15 soal. Nanti kalian kerjakan di rumah ya buat evaluasi pembelajaran. Setelah itu, kita berdoa buat mengakhiri pembelajaran, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Hebat, hebat, hebat. Oke, kita lanjut lagi. Nanti ya saya ada kuis lah nanti ya. Saya cobalah. Gimana kalau saya pakai Whiteground ya? Kira-kira bisa nggak kita coba ya? Kita coba pakai Whiteground. Ini semuanya pakai HP ya? Ya, Atau Pak. ada yang pakai? Oh, Saya pakai kita laptop, coba. Pak. Iya, kita coba ya. Kita coba nanti saya kirim linknya di grup. Klik linknya, nanti timbul kuisnya. Ya. Nanti kita lab aja. Nanti saya share screen nanti di sini. Seperti itu kurang lebihnya, tapi nanti ya. Tentang keterampilan membuka dan seterusnya lah. Lanjut.
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Coba saya minta tolong, masih ingat nggak? Boleh pilih saja yang mana kira-kira. Membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi intinya dulu ya, intinya membimbing diskusi kelompok kecil ini bagaimana cara guru agar supaya siswa itu yang tidak aktif jadi aktif. Agar siswa itu terbimbing diskusinya rapi, diskusinya gitu intinya. Supaya si siswa ini rapi diskusinya, tidak ada yang ribut, aktif semua gitu. Intinya kayak gitulah. Makanya kita memfasilitasi gitu agar dia bicara terus, agar terarah, ada yang ribut ditegur gitu. Intinya gitu. Membimbing diskusi kelompok kecil ini. Nah, gitu. Agar diskusinya itu mengalir gitu aja. Nggak ada yang cuma misalnya anggaplah ada Leni, ada Darmansyah, ada Kahvin, ada Risma. Yang bicara Leni terus. Enggak. Si guru ini memfasilitasi agar Leni bicara, habis itu disambut oleh Risma, disambut oleh Darman, dan disambut oleh Kahvin. Habis itu ditanya lagi bagaimana semuanya, setuju tidak? Nah, dan seterusnya. Gitu intinya kelompok kecil itu. Nah, gitu ya. Nah, coba siapa yang mau atau saya tunjuk saja ya. Tunjuk aja. Kembali ke Leni sudah berapa kali. Artika, Risma. Nah, coba Grace lagi. Ya, Pak. Silakan. Iya, silakan Grace. Nah, pas. Ya, oke, silakan. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, contohnya yang pertama itu dia ada memusatkan perhatian kita kepada siswa. Contohnya, anak-anak, mari fokus pada pertanyaan tentang penyebab banjir. Apa pendapat kelompok kalian? Terus yang kedua itu memperjelas masalah. Maksudnya, maksud pendapatmu, sampah yang menumpuk dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Benar. Terus kalau yang ketiga itu menganalisis pandangan peserta didik. Contohnya, mengapa kalian berpendapat bahwa penebangan hutan dapat menyebabkan banjir? Terus yang keempat, supaya mendorong partisipasi siswanya, kita bisa memberi contohnya seperti misalkan bagaimana pendapat anggota kelompok lain? Silakan yang mau memberikan ide-idenya silakan angkat tangan saja. Terus contoh yang kelima itu dia menyebarkan kesempatan berpendapat kepada siswa. Misalkan, terima kasih Andi, sekarang saya ingin mendengarkan pendapat Siti. Bagaimana pendapatnya? Ada yang mau ditambahkan? Terus contoh yang memberikan menyebarkan kesempatan berpartisipasi tadi sudah Pak ya. Terus menutup diskusinya Pak. Contohnya misalkan, jadi kesimpulannya kelompok kalian adalah banjir dapat disebabkan oleh curah hujan tinggi, sampah, dan penebangan hutan. Terus gurunya ngomong kepada siswanya Pak, diskusikan penyebab banjir. Terus siswanya menjawab, karena sampahnya menumpuk Bu. Terus gurunya menjawab lagi pertanyaan dari siswanya, bagus, apakah ada penyebab lainnya? Terus siswanya menjawab, contohnya penebangan hutan Bu. Nah, terus gurunya menjawab lagi Pak, tepat, itu jawaban yang paling benar. Udah Pak. Iya, semuanya ya. Wah, mantap luar biasa ya. Hebat sekali. Nah, kayak gitu ya. Alhamdulillah. Intinya adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Anggaplah seperti ini. Saya mencoba untuk mendorong kalian bicara gitu aja. Mencoba untuk mendorong kalian bicara. Yang malu-malu gitu, saya dorong untuk bicara. Nah, gitu. Kalau dia salah, nggak apa-apa salah. Bicara dulu gitu intinya. Kayak gitu kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Kita lanjut saja. Keterampilan mengelola kelas. Nah, ini ya. Mengelola kelas ini berarti yang secara keseluruhan. Nah, gitu. Boleh. Regres sudah tadi. Artika. Silakan Artika. Yang mana saja, terserah saja yang mana. Semuanya juga boleh, salah satunya boleh. Silakan. Keterampilan mengelola kelas itu dijelaskan semua Pak ya? Enggak, salah satu aja, nggak apa-apa, salah satu aja. Jika siswa semuanya ribut, kita ajak dia
eh, ketika dia sudah bosan belajar Pak ya, kita ajak dia Iya, ice iya, iya. breaking. Oke, boleh. Contoh misalnya ice breaking-nya apa kira-kira? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, boleh. Iya, iya, iya. Mengatasi itu berarti kira-kira tepuk semangat ice Agar breaking itu masuk di mana nih? Hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, kelulusan, penekanan, penanaman disiplin diri. Kira-kira bagian yang mana itu? bervariasi bukan Pak? Bervariasi, benar sekali. Iya. Ya, kita lanjut saja. Mungkin ada tambahan materi dari saya. Mengelola kelas itu ada dua. Ada dua. Ada yang namanya preventif, ada yang namanya kuratif. Kalau preventif itu sifatnya mencegah terjadinya keributan. Nah, coba kira-kira mencegah terjadinya keributan dengan cara apa? Ada yang bisa ngasih masukan? Apa kira-kira? Saya jelaskan tadi ya, preventif itu mencegah sebelum terjadinya kekacauan atau keributan atau tidak kondusif di kelas itu. Nah, salah satu caranya bagaimana mencegahnya? Boleh langsung bicara, boleh, atau angkat tangan. Coba, Memberi arahan iya, memberi arahan tuh kayak gimana maksudnya? sebelum pembelajaran dimulai, memberi arahan dulu kepada anak-anak, briefing dulu Pak. Briefing, bener, briefing. Atau kasih aturan. Mohon maaf ya, ketika Bapak menjelaskan, tolong tidak ada yang bicara. Ya. Nah, kalau saya, di kuliahan saya, yang di kampus, yang offline, itu saya agak sedikit keras juga gitu ya. Soalnya saya kasih masukan seperti ini, kasih briefing seperti ini. Di awal-awal, pas pertemuan pertama, pasti saya kayak gini. Semuanya minta tolong, ada peraturan-peraturan yang perlu kita terapkan di sini. Salah satunya adalah ketika dosennya datang duluan, kalian yang baru datang wajib ketuk pintu dan ucapkan salam. Kalau tidak, saya melihat nanti saya suruh kembali dan ulangi. Nah, jadi alhamdulillahnya mereka pasti selalu ingat untuk mengucapkan salam dan ngetuk pintu gitu. Karena menurut saya nggak sopan aja gitu. Sudah dosennya datang, tiba-tiba main nyelonong aja masuk gitu. Ya, itu menurut saya nggak sopan. Nah, jadi ada peraturan itu. Terus yang kedua, peraturannya adalah ketika mahasiswa itu tertidur, nah, peraturan yang pertama adalah saya tegur. Yang kedua adalah kalau sudah ditegur, saya suruh cuci muka dulu. Kalau masih saja, mohon maaf sekali saya keluarkan. Nah, itu tegas banget saya menyampaikan itu. Nah, terus yang ketiga, dan ketika saya bicara, tolong sekali tidak ada yang bicara juga. Tidak ada yang diskusi. Kalau mau diskusi atau bicara, silahkan minta izin, silahkan keluar. Nah, itu seketat itu biar kalau saya di kelas, seketat itu saya di kelas. Tapi alhamdulillahnya pada pembelajaran berlangsung itu berjalan lancar, mereka aktif dan lain-lainnya. Sama halnya ketika diskusi. Saya tidak membolehkan sama sekali si mahasiswa ini buka ChatGPT atau Google atau HP, nggak boleh. Karena aneh saja menurut saya ketika dia presentasi ya kan, ketika ada yang bertanya dia menjawab pakai ChatGPT. Terus yang bertanya pakai ChatGPT juga. Jadi seolah-olah perang chat GPT ini, ya nggak ada diskusi, nggak asik jadinya diskusinya. Lalu saya suruh stop HP-nya, nggak ada yang main HP, wajib berpikir. Nah, alhamdulillah berpikir dan seterusnya, gitu ya, itu salah satunya. Dan yang kedua, yang pertama tadi kan preventif, yang kedua itu adalah kuratif. Kuratif. Nah, berarti preventif kan mencegah. Kalau kuratif apa? Mencegah dengan adanya aturan, briefing gitu ya. Nah, kalau kuratif apa Sudah. berarti? Menyembuhkan Menekan atau siswa, mengobati. Pak. Iya benar, sudah terjadi. Sudah terjadi. Anggap ada larangan tidak boleh tidur. Ada yang tidur itu kuratif. Anggaplah larangan tidak boleh ada yang berkelahi. Ada yang berkelahi. Nah, kuratif namanya itu. Menangani yang sudah terjadi. Nah, menangani yang sudah terjadi. Gitu ya, kita lanjut saja. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, pendekatan secara pribadi, mengorganisasikan pembelajaran, membimbing dan memudahkan pembelajaran, dan supervisi pemaduan. Ya kan?
Lebih tepatnya ini mungkin pendekatan secara pribadi ya. Kita menitik beratkan kepada empati gitu kan, perhatian kepada siswa dan lain-lainnya. Kan kurang lebih seperti itu. Kita lanjut agak cepat sedikit karena nanti nggak sempat nanti saya coba AI-nya nanti nggak sempat. Lanjut aja. Nah, selesai. Nah, jadi coba saya masuk dulu ya. Ini pertanyaannya saya acak aja. Nggak usah lah terlalu formal tentang ini. Yang penting kita asik-asik aja dulu. Apa tadi ya? Saya lupa. Apa gamenya ya? Dulu ya. Nanti siapkan HP saja. Kalau saya minta tolong siapkan HP ya biar bisa ikut. Atau kalau mau laptop tapi kayaknya agak sulit kalau laptop ya. Ya nantilah coba. Coba saya suruh apa ya namanya ya? Oh, GameKit. Nah, GameKit. Nah, ini GameKit. Login, continue with Google. Ahmad Majidi. Continue. Sudah GameKit ya. Nah, GameKit. Coba saya cari soalnya. Soalnya kira-kira soalnya tentang apa ya? Coba tunggu dulu. Ini apa? Pembelajaran bahasa dan sastra. Tunggu dulu. Misalnya tentang anggaplah matematika SD aja ya, matematika SD. Wah, sulit ini ya, mudah aja yang mudah. Kelas 1. Jangan sampai nggak bisa jawab ya, kelas 1 nih. Yang kelas rendah gitu aja ya. SD kelas 2. Aduh. Nah, ini enak ya. Nah, ini aja lah. Oke. Habis itu apa lagi ya? Saya lupa nih. Play left ya. Nah, coba saya jelaskan di sini. Bisa melihat nggak di sini gimana? Bisa lihat? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa lihat. Nah, ini banyak permainannya kan di sini. Nah, ini kalau yang ini kalau saya pilih ini berarti nanti permainannya adalah kalian jauh-jauhan loncat. Nah, supaya ada tenaganya, supaya bisa loncat, kalian harus menjawab soal. Kalau sudah menjawab soal, lanjut lagi loncat, lagi dan seterusnya. Gitu permainannya. Kalau yang ini. Jadi siapa yang menang adalah dia yang berapa meter loncatnya gitu. Atau berapa jauh dia naik ke atasnya. Nah, gitu ini. Terus kalau yang ini mancing. Mancing ini misalnya kalian mancing. Nah, nanti ada yang menjual. Nanti kalian pergi dulu ke toko untuk beli kailnya. Habis pergi ke toko beli kail, bukan, kailnya itu didapat menjawab soal. Nah, kailnya itu didapat oleh menjawab soal. Habis menjawab soal dapat kailnya, baru nanti kalian pergi ke sungai. Ada kayak apa namanya ya? Kayak air gitu. Nah, dapat ikan, habis dapat ikan, pergi ke pasar. Ini kompleks ya. Pergi ke pasar dan jual. Nah, seberapa banyak dapat uang, itu yang juaranya. Nah, itu. Mau yang mana dulu kira-kira? Yang mancing atau yang loncat? Nah, ini ada juga yang main timpuk-timpukan nih. Jadi siapa yang paling banyak headshot atau yang paling banyak melempar temannya sampai mati, wah sampai mati ya, kasar ya bahasanya. Itu juaranya gitu ya. Coba antara dua dulu, mancing dan loncat. Pilih yang mana? Loncat kayaknya lebih seru deh, Pak. Coba loncat dulu ya.
Pakai HP ini lebih mudah pakai HP. Kalau bisa ya mudahan bisa. HP aja lah. Continue. Durasinya 3 menit aja, kita sebentar aja. 3. Setiap bisa menjawab soal ada 1000 dapat poin. Lanjut, continue. Habis itu apa lagi ya? Semoga bisa. Koneksinya lost. Coba dulu. Semoga bisa nih. Coba dulu. Nanti kalau ya semoga bisa ya. Semoga bisa nih. Kalau nggak bisa ya udahlah nanti aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nanti kalian bisa. Nah, silahkan kalian masuk. Ini kira-kira bisa di ini nggak? Bisa ditembak nggak? Atau copy join ini aja ya. Join link aja. Nah, join link aja. Mikro, mana mikro nih? Mikro, mana mikro? Nih, ini. Nah, silahkan. Klik link itu ya, supaya masuk sini. Tolong namanya nama kalian, nama lengkap. Kalau nggak pakai WA, bisa juga kalian pergi ke Join Game Kit. Kalian ke Google, terus ketik Join Game Kit. Habis itu masukkan angka ini 703905. Darmansa ada, alhamdulillah. Oke. Nah, Kavin ada. Oke. Saya ada nih yang jalan-jalanin. Nah, Muhammad Majidi ada. Siapa lagi yang ada nih? Kavin. Bas Bansa itu siapa Bas Bansa? Darmansa. Astagfirullahaladzim salah. Leni ada. Oke. Ini kita masih belum mulai nih. Nah, nanti coba loncat-loncat kayak gini nanti ya. Cat. Nah, gitu ya. Nanti itu nanti. Belum dimulai lagi. Ayo, yang lainnya coba. Ditunggu. Ditunggu. Ini pertanyaannya mudah sekali ya. Pertanyaannya cuma tambahan kurangan bagian nih. Biar aja. Coba. Santa ada. Oh, ada Santa sudah ya? Oh iya, oke. Baik. Siapa lagi yang ada nih? Kita kenalan dulu lah di sini nih. Darman, Leni mulai tadi loncat-loncat terus. Kavin. Santa. Siapa lagi ada? Ayo coba, siapa lagi yang belum? Coba. Nanti kita mulai, sebentar lagi kita mulai. Saya ikut juga ya. Siapa nih yang menang ini? Bila pakai Google bisa join Game Kit. Join Game Kit. Tulis angkanya 703905 atau pakai link saya. Nah, Aitun ada, alhamdulillah. Septiana Santa tadi ya. Aitun dan Grace ada masuk nggak gitu ya di sini ya? Risma masuk nggak? Artika sudah gimana? Di saya masih loading, Pak. Ya tapi ada Aitun sini. Oh. Oh. Ya sudah bisa nggak? Kalau di HP mudahnya itu dimiringkan gini di ini ada apa? Landscape. Nah itu mudah kalau landscape. Nanti tombol-tombolnya landscape aja. Kalau HP landscape aja. Kalau HP itu landscape enak lah landscape. Nah coba tes dulu loncat-loncat dulu. Coba Risma coba loncat-loncat dulu. Loncat-loncat. Darmansa loncat coba Darmansa. Nah Leni loncat terus mulai tadi sudah terus. Iya. Darmansa loncat. Iya, Santa loncat. Risma loncat. Bisa nggak? Nanti nggak itu. Yang itu siapa? Yang 703905 itu siapa?
Ethan bisa loncat. Yang nggak ada namanya yang cuma angka ini siapa? Kevin bisa. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai. Yang sudah Bapak saya mulai. sudah keluar, Pak. Keluar lagi. Keluar dengan Kenapa? sendirinya. Masuk lagi. Coba, masuk lagi. Error Masih kayaknya. bisa kok. Nah, kita mulai ya. Start game yang baru yang mau mulai sudah bisa. Jauh-jauhan ya. Nanti ada di sampingnya itu, nanti ada pertanyaan. Supaya ada tenaganya, jawab pertanyaannya. Nah, ini answer question. Answer question ya. Nah, 8 bagi 2 berapa? 4. Yang saya masih loading. Nah, kalau mau isi tenaga dulu boleh lah. Berapakah hasil dari 4 bagi 2? 6. 6, 7. Nah, close dulu. Nah, lanjut. Jalan. Masih Loncat. loading, Pak. Coba ya, mudahan nggak ada. Terus. Aduh, nggak bisa. Siapa yang sudah bergerak? Ada yang bergerak nggak? Pak, soalnya beda ya, Pak? Iya, soalnya beda Saya ya. itu si Kevin udah bergerak, Pak, udah loncat dia. 24 bagi 3. Oh, bergerak. Waduh, 4 bagi 3 berapa? 4 bagi 3. 8. Oke, lanjut continue. Makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia adalah nasi. Berapakah hasil dari 5 tambah 5? 10. Nah, lanjut lagi. Ini Kak nih. Berarti saya balapan sama Kak nih ya. Oke. Waduh, kalah ini. Ini judulnya kita malam ini main game ya. Nggak apa-apa lah. Santai aja. Oke. Oke, balapan sama Kak. Aduh, jatuh. Kok nggak bisa naik lagi, Pak? Iya, nggak bisa lagi ya. Klik 2 kali. Ini ke Nah, bisa. emosi. Hampir Nggak ya, bisa. sedikit lagi. Santa sama Ya, aku nggak bisa naik. 30 detik lagi. Nah, siapa? Kita lihat yang paling cepat siapa? Mau ajak keluar. Nah, 20 detik lagi. Aduh, saya nggak bisa naik juga nah. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Siapa yang juaranya nih? Game over. Siapa yang juaranya? Kevin 74 meter. Wuh, mantap. Yang kedua saya 10 meter. Yang ketiga Krisma 3 meter. Risma ada 3 meter, Grace 0, Leni 0 meter, dan Mantan 0 meter. Gak ada yang 1 meternya ya, nggak apa-apa nggak lah bisa ya. loncat di itu, Pak. Oke lah, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut lagi, masih sama ya. Kita kalau bisa permainan aja lah, sudah selesai juga. Lanjut ini lagi. Kayaknya soalnya ini aja soalnya. Yang terlalu banyak pikir ya. Coba saya minta yang ini ya, yang lempar-lemparan. Nah, Ya. lempar-lemparan ya. Oke, setuju nggak kira-kira lempar-lemparan? Setuju. Oke, jadi kalau ada yang sebel sama saya, nah boleh silakan lah. Lempar aja, nggak apa-apa lah. Oke. Continue. Wah, nggak bisa ya. Sekarang harus pro kalau lempar-lemparan. Kalau dulu bisa dulu, guys. Tunggu dulu. Oh, lempar-lemparan bisa, tapi cuma 5 orang ini. Boleh lah, coba aja lah.
Nah, ini lempar-lemparan. Yuk, masuk silahkan. Ini di ini dulu ya. Tunggu. Nah, silakan. Ini terbatas ini soalnya bukan nggak pro ini, cuma 5 orang aja nih. Ya, silakan join siapa yang duluan nih. 5 orang aja kalau nggak salah. Nah, Kavin ada. Lain, Leni ada. Oke, ini nggak bisa loncat nih ya Leni ya. Bisa loncat lagi nih. Darmansa, Aiton. Nah, cuma pas 5 nih. Kira-kira bisa nambah nggak ya? Nggak bisa nambah ya? Berarti yang lain, bisa. Grace 1. Oke. Yang lain kira-kira bisa nambah ya? Semoga bisa. 5 orang. Ya 5 orang ya. Nggak bisa. Oke lah. Start game. Ini supaya dapat pelurunya, supaya dapat bola saljunya. Nah, kalian, ya kan? Kalian jawab soal. Nah, nanti cari orangnya, lempar-lempar aja gitu. Ya, kita mulai. Berarti yang lain nonton aja dulu ya. Start game. Nah, ini. Ya, silahkan. Arahkan. Ini arahnya kemana, Pak? Nih, ada yang ini yang diganti. Kalau ini jalan, kalau yang ini lempar. Nah, ini lempar. Oh, iya. Lempar Kavin. Nah, ini. Nih. Iya. Mana ini nggak ada Iya. orang? Aduh, habis peluru saya. Answer question dulu. Bangun datar yang memiliki astagfirullahaladzim belum pada. Tiga Ya. sisi segitiga. Continue. Berapa jumlah roda pada sebuah mobil? 4. Aduh, ada yang melempar saya nih kayaknya. Jalan dulu. Jalan. Ya, kabur dulu. Aduh, ada yang saya kabur aja dulu ah. Oke, saya lawan ya. Ah. Iya. Iya. Aduh, waktu habis. Aduh. Berapakah hasil dari 20 40? Berapakah hasil dari 10 kurang 3? 7. 6 tambah 6, 12. Oke, lanjut. Kabur dulu. Nah, ini tunggu. Oh. Iya. Aduh. Habis. Iya. Transfer quest. Nah, ada yang melempar lagi. Berapakah 8 bagi 2? 4. Berapakah hasilnya 24 bagi 3? 8. 53 tambah 10, 63. Lanjut. Mana orangnya nih? Nah, ini bisa lah. Aduh. Oke, lanjut. Saya nggak ketemu sama Kavin. Di mana Kavinnya? Nah, itu ada nih. Oh, nggak bisa. Kabur dulu. Nah, ada Leni. Aduh, habis. Makanan mokok. Nasi. Berapakah saya dari 10? 25. Waduh, mati saya ya. 25. Binatang peliharaan yang suka mengejar tikus adalah kucing. Oke.
Siapa nih yang terdekat? Nah, ini. Nah, ini HP-nya nah. Waduh, saya habis. Waduh. Habis peluru saya. Berapa hasil dari 250? Berapa hasil dari 14 bagi 2? 7. Oke, lanjut, lari. 2 menit lagi ya, tersisa 2 menit lagi. Nah, itu. Ada Darman saya ya. Ya, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. 7 kali 5, 35. Kabur dulu. Wah. 1 menit kurang lagi. Bentar lagi ya. Warna bendera Indonesia. Merah, putih. Kurang dari 1 menit lagi. Iya, oke. 40 detik lagi. 4 kali 2, 6. 6, 8. Kabur. Nah, ini dia. Hahaha. Wah, game over. Kita lihat siapa yang juaranya nih. Siapa juaranya? Wah, kawin lagi ya, 14 orang. Saya 8 orang. Yang ketiga Grace 4 orang, Lenny 3 orang, Aitun 2. Aduh, Darmansa 1 ya. Oke, baik. Terima kasih hebat sekali ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang tadi ya kan cuma hiburan saja karena memang pertanyaannya kan pertanyaan SD itu matematika SD. Kalau saya pertanyaannya terlalu berat kayaknya nggak seru juga gitu ya. Nah, biasanya itu saya lakukan di kelas bisa. Itu namanya GIMKIT namanya. Nah, tapi siswanya harus pakai HP gitu. Nah, ada juga saya biasanya pakai Bambuzel, biasanya pakai EduCaply, biasanya EduCandy, bisa juga pakai yang seperti itu. Karena memang saya juga mengampu mata kuliah pengembangan media. Nah, pengembangan media jadi medianya berbasis elektronik gitu. Nah, gitulah kurang lebihnya. Pakai Canva, yang pakai link gitu ya, yang pakai apa namanya website gitu. Nah, itu bisa dan seterusnya dan alhamdulillahnya kita bisa menggunakannya itu di sini di momennya ya. Saya nggak menyangka di pertemuan yang Web 4 ini santai gitu. Menurut saya agak santai sih ya.
Nah, jadi bisa kita menggunakannya seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi yang baru-baru nih siapa yang baru datang? Santa, ada Vina, ada, alhamdulillah ya. Berarti ada orangnya 10 ya, baik. Oke, baik. Nah, lanjutannya coba saya pertegas bagian tugas ya. Bagian tugas saya pertegas. Ada nggak kira-kira yang masih bingung terkait tugas 4A dan 4B? Boleh silahkan ditanyakan. Ada nggak yang mau ditanyakan di 4A dan 4B? Atau siapa kira-kira yang meminta saran misalnya atau apa misalnya? Boleh lah. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Silahkan. Boleh, silakan. Pak, kalau misalkan kami kemarin kan pakai yang kelompok 1 kan RPP-nya itu kan tentang Pancasila, simbol-simbol Pancasila ya. Nah, itu kan kalau misalkan dipraktekkan di 4B-nya kan dia kan terlalu ribet karena harus mencari kartu pasangan karena model pembelajarannya Iya. itu match ya. Kalau Mm-mm. misalkan saran dari Bapak ada nggak misalkan model pembelajarannya yang lain tapi itunya materinya RPP-nya tentang simbol-simbol Pancasila? Simbol-simbol Pancasila itu bisa aja misalnya kalau mau yang seperti yang kemarin, yaitu memasangkan atau artinya make a match gitu ya, bisa juga. Atau bisa juga misalnya snowballing kalau nggak salah saya nih, mohon maaf saya jelek bahasa Inggrisnya. Snowballing itu model pembelajarannya adalah kertas-kertas yang di apa ya, digulung gitu, ya kan? Habis itu kertas-kertasnya dilempar atau enggak dilempar atau buatlah seperti kotak magic gitu gitulah. Kotak yang isinya itu gulungan-gulungan gitu aja. Habis itu ada si A dapat gulungannya yang berupa apa namanya? Yang berupa gambar, yang satunya berupa pernyataan. Yang gambar misalnya bintang. Nah, berarti sila yang keberapa? Bisa juga seperti itu. Ya kan? Nah, tapi itu sama seperti make a match itu ya, harus memerlukan partisipan gitu ya. Harus ada siswanya itu. Kalau sendiri atau bicara sendiri agak sulit memang eksekusinya. Ya kan? Nah, terus bisa juga menggunakan talking stick. Dan talking stick pun enaknya itu ya kan tetap lagi tuh kembali lagi yaitu enaknya dia harus ada muridnya gitu ya. Apa ya kira-kira ya yang mudah gitu ya. Masalahnya kalau dia itu kan kelasnya kelas rendah kalau nggak salah ya. Nah, itu kan memang banyak permainan-permainan gitu. Nah, kalau saran saya mungkin silahkan cari saja nanti di ChatGPT, ya kan, kelasnya kelas berapa. Nah, terus bilang saja bahwa ini adalah simulasi, nggak ada siswanya gitu. Nah, tolong apa kira-kira model pembelajaran apa yang cocok dan bagaimana cara saya mensimulasikannya. Nah, gitu aja boleh. Boleh minta saran seperti itu. Nah, jadi bilang saja, ini cuma simulasi, nggak ada siswanya. Gimana caranya supaya permainannya tetap rame, tetap asik, ya kan? Tetapi dan tolong sebutkan apa model pembelajarannya. Nah, gitu. Saran saya itu aja sih, ke situ arahnya. Jadi minta saran ke ChatGPT, minta buatkan permainan yang cocok untuk simulasi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, Karena Pak. yang saya Terima kasih, Pak. sebutkan tadi semuanya itu kayaknya harus pakai siswa ya. Agak sulit kalau nggak pakai siswa. Nah, gitu. Baik, terima kasih juga ya bertanya. Alhamdulillah. Baik, yang lain mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Ya kan kalau ada yang mau bertanya. Terkait tugas 4B, berarti kompleks ya. 4B itu dia bicara, nanti ceritanya kalian menanggapi, nanti ceritanya kalian membuat siswanya yang tidak mau bertanya jadi bertanya, nanti ada feedbacknya, nanti ada membuka dan menutupnya gitu ya. Dan lebih yang ditekankan adalah keterampilan baru, yaitu keterampilan menggunakan teknologi. Nah, harus ada itu. Ya kan harus ada itu. Usahakan prepare lah gitu ya. Prepare itu maksudnya ya oke lah di kamar, oke di kamar nggak apa-apa di kamar. Tapi prepare itu maksudnya
di dinding itu cuma yang kosong aja gitu. Jangan ada di dinding itu kayak baju-baju masih ada gitu. Janganlah ada itu. Ya kan? Harus memang prepare. Kalau memang ada misalnya ada ruang tamu misalnya bisa di ruang tamu yang kosong gitu ya. Ada meja misalnya disiapkan. Terus kalian pakai tripod supaya enak, pakai tripod kalian ngajar. Nah, ngajar sendiri gitu. Ya, bukan kayak selfie, pakai kamera depan. Kalau bisa kayak ya pakai tripod aja gitu. Boleh aja kayak gitu. Ya kan? Nah, artinya lebih prepare lah gitu ya. Lebih prepare daripada tugas-tugas yang biasanya. Nah, gitu. Memang kalau memang di belakangnya nggak ada papan tulis nggak apa-apa, aman aja. Tapi paling nggak kosong aja gitu lah. Jangan ada misalnya ada pakaian, ada apa misalnya. Ya kalau bisa dinding aja gitu, dinding aja. Misalnya hordennya terlalu rame, ya pindahkan ke ini aja, pindahkan ke dinding saja gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu masukan dari saya. Kalau bisa pakai tripod atau nggak punya tripod nggak apa-apa, nanti meja aja, meja terus taruh HP-nya di meja. Nah, dan ingat nih, ini yang ada beberapa orang yang nggak entah nggak dengar atau saya kurang jelas mungkin ya. Jadi minta tolong landscape ya, landscape. Jangan potret. Jangan potret, landscape. Karena biar di YouTube itu enak melihatnya. Dan ketentuannya kan memang gitu, disuruh landscape. Ya, jangan potret. Harus landscape. Nah, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak di 4B? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi 4B. Ada, kita lihat menitnya ya. Ada menitnya nggak ya 4B? Nah, 4B nih. Ada Pak, 10. Oh, 10 ya? 10 sampai 10 sampai 15. 10 sampai 15, Pak. 15. Oh, saya lupa bacakan itu ya. Di aktivitas berapa tadi? Saya lupa nah. Aktivitas? Cepetan 16. Kan ya? 3, Sepertinya 15, Pak. 15, 15. 14 sih. Enggak ada. 14, 14. Pak. kayaknya. Nah, ini nih kayak gini nih maksudnya. Yaitu harus landscape. Nah, kayak gini landscape ya. Oke, kita batas waktu bukan. 4B ini nih. Nih, lakukan simulasi mengajar dengan durasi 10 sampai 15 menit. Berarti usahakan 10 sampai 15 menit ya. Terus unggah video ke YouTube dan pastikan tidak private atau tidak yang link gitu. Nah, jadi harus publik gitu ya. Terus yang selanjutnya, sertakan link video YouTube pada kolom pengumpulan tugas di e-learning. Nah, gitu. Untuk petunjuknya minimal ada 4 keterampilan ya. Kalau bisa lebih lah, kan sudah bagus nih. Sudah menguasai. Saya kan tadi tes-tes ya. Menurut saya sudah menguasai semua, ya kan? Walaupun beberapa indikator nggak apa-apa, tapi kan mewakili semuanya. Nah, itu hebat kalau bisa lebih dari 4. Ya, kalau bisa. Lebih dari 4 kalau bisa. Dan saya minta tolong di PDF-nya, tolong ditulis aja keterampilan apa yang ada di sana, ya. Boleh kayak gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait catatan teknis ini? Tapi yang wajib di sini keterampilan membuka dan menutup itu wajib, itu nggak pilihan, itu wajib. Terus penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu wajib. Terus lanjutannya minimal 4 keterampilan dasar mengajar lainnya. Bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan gitu. Kalau memberikan penguatan kan enak banget tuh, pasti ada. Oke, hebat sekali, tepuk tangan. Nah, itu kan sudah ada, sudah contreng, sudah ada. Nah, variasi dalam media. Kan teknologi tadi kan media, bisa. Nah, sudah contreng juga. Bertanya menjelaskan, wah itu lebih lah daripada 4, saya yakin banget. Lebih dari 4. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira terkait komponen tugas dan catatan teknis? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Nah, jadi minta tolong untuk videonya tadi apa? Potret atau landscape? Landscape. Iya, Landscape, landscape Pak. ya. Karena ada beberapa orang yang potret, jangan yang potret. Nah, terus kalau nggak salah di kelas ini atau di mana yang ada yang dia
uploadnya di TikTok, jangan di YouTube saja ya, di YouTube. Nah, itu untuk 4B itu. Untuk 4A-nya membuat RPP tadi ya. Membuat RPP-nya tadi sesuai dengan yang kemarin dia tugas 3 itu. Nah, silakan diedit-edit saja sesuai dengan kemampuannya. Sama kayak Grace tadi kan kayaknya agak sulit kalau make a match gitu ya, karena harus memerlukan partisipan. Nah, boleh nanti minta tolong ChatGPT, tolong buatkan permainan atau carikan model pembelajaran yang seru gitu, yang seru dan mudah digunakan untuk simulasi, nggak ada muridnya gitu, terkait materi tentang Pancasila gitu. Insya Allah ada lah jalan keluarnya. Nah, seperti itu ya. Dan kalau mencantumkan permainan tersebut berarti di 4B-nya wajib ada. Ya, jangan tiba-tiba nggak ada. Jangan tiba-tiba nggak ada, jangan ya. Harus ada juga gitu. Kayaknya 4A ini kayaknya mudah ya karena cuma mengedit yang tugas 3 kemarin. Nah, cuma tugas 3 kemarin. Nah, mungkin yang prepare-nya itu ya di 4B-nya ya, 4B-nya. Pak, kira-kira boleh nggak Pak pakai backsound walaupun kecil volumenya? Janganlah, nggak usah pakai backsound, nggak usah, ya kan? Nggak usah pakai backsound, langsung aja. Pak, boleh nggak Pak misalnya kayak saya pakai background gitu? Boleh saja kalau memungkinkan silakan. Tapi kalau apa adanya aja, dinding saja boleh, nggak apa-apa juga. Ya, yang penting yang saya nilai itu adalah keterampilannya ada nggak, lebih dari 4 nggak, gitu. Ada menggunakan teknologi nggak, dan lain-lainnya. Dan yang paling pasti sesuai nggak dengan 4A-nya. 4A-nya misalnya materinya tentang lingkungan bersih. 4B-nya ternyata bukan lingkungan bersih, berarti kan nggak cocok. Nah, itu nanti mungkin ada nilainya yang agak rendah gitu. Tapi jangan sampai lah itu terjadi ya. Supaya semuanya tinggi nilainya. Saya lihat pengumpulan terakhirnya kapan nih ya? 7 Juni. 7 Juni. Kan sudah lama dibukanya. Ya kan, 7 Juni. Ini berapa Juni dah? 3 Juni. 3 Juni, 4 hari lagi, Pak. Nah, sebentar lagi. Ayo. Ya. Lain kayak karya ilmiah nih. Saya kan mengempu karya ilmiah juga. Karya ilmiah sampai 28 Juni. Karena dia menyelesaikan sebuah artikel gitu. Walaupun di bimbingan saya, 15 orang itu, alhamdulillah 13 sudah selesai. Itu menurut saya luar biasa tuh ya. 13 orang sudah selesai. Karena kalau online ini agak sulit mengumpulkan orangnya, memahamkan orangnya gitu. Lumayan ada tantangannya lah gitu. Nah, alhamdulillah 13 orang selesai. 2 orangnya kenapa tidak ada? Karena berhalangan, ada yang lagi sakit gitu dan seterusnya gitu ya. Kalau ini insya Allah mudah saja ya. 4A 4B bisa lah teratasi ya semuanya. Apalagi yang 4A-nya sudah ada. Tapi yang 4A-nya itu kalau bisa jangan sama persis dengan yang tiga kemarin. Takutnya tidak sesuai dengan cara mengajarnya gitu aja. Mungkin ada yang diubah apa. Kayak yang tadi kan saya tanya apa teknologinya. Ada PowerPoint, ada Canva, ada menggunakan Educaply. Nah, itu berarti diganti di situnya. Educaply dan seterusnya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan, boleh. Bapak maaf, Boleh. kalau link-link kayak game edukasi interaktif kayak Educaplay itu masuknya di daftar pustaka atau di mana ya, Pak? Di daftar pustaka boleh. Oh. Atau yang di bagian langkah-langkah. Itu kan ada langkah-langkah kan. Nah, habis itu guru menggunakan Educaply untuk pelaksanaannya. Nah, dengan menautkan Oh. link ini gitu. Oh, baik. Bisa juga. Bisa juga. Atau di daftar pustaka aja sekali. Kalau saya kayaknya lebih mudahnya itu jangan di daftar pustaka. Lebih mudahnya itu di langkah-langkahnya itu loh. Jadi setiap ada misalnya Darmansa tadi kan dia video. Nah, jadi ketika guru menyanyikan video tentang ini dan seterusnya dengan link sebagai berikut. Nah, itu kan Oh, saya baik. enak tuh. Video, klik videonya. Kalau di daftar pustaka kan saya scroll lagi ke bawah dan mencari-cari lagi nih yang mana nih videonya gitu. Lebih mudahnya itu sebenarnya di langkah-langkah sebenarnya gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Maaf, Ya, Pak. Untuk boleh. ukuran RPP-nya itu
boleh apa aja, maksudnya kayak A4 atau F4 Oh, atau aman bebas? itu nggak apa-apa lah, Oh karena iya, nggak di print juga kan, jadi aman aja. baik Pak, terima kasih. Iya. Kalau 4A ini kan dia sifatnya RPP. RPP di modul ajar kan ada yang berwarna gitu. Boleh aja diedit-edit aja boleh. Warna, kasih-kasih gambar gitu. Boleh aman nggak apa-apa. Nah, dan jangan lupa mengganti namanya ya. Nama kalian sendiri ya. Jangan kelompok sendiri. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. 4A, 4B ya. 7 Juni ya. Ingat ya, 7 Juni. Kalau saya tebak ini kayaknya UT nggak ada ngasih tambahan waktu. Kalau artikel ilmiah ada ngasih tambahan waktu. Kalau ini kayaknya sih ya, kayaknya nggak ada tambahan waktu kayaknya ini. Berarti kan selesainya hari Senin ya kayaknya ya. Nah, Senin 7 Juni. Gitu. Jadi usahakan ya, apalagi nih yang hadir-hadir terus nih. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banget itulah. Itu tolonglah ya disesuaikan aja biar nilainya tambah full lagi gitu. Biar full gitu. Sama halnya saya jamin yang hadir pada hari ini untuk nilai keaktifannya pasti full semuanya. Kehadirannya juga full, keaktifannya juga full. Nah, tinggal 2 indikator yang lainnya yaitu tugasnya sesuai arahan atau tidak. Nah, gitu aja. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita foto, kita akhiri dan kita foto. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki tab yang terakhir dan ini adalah sesi yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, atas keaktifannya, atas sudah mendengar penjelasan-penjelasan dari saya. Saya suruh untuk mempraktekkan mau, bersedia dan bisa. Nah, itu luar biasa sekali menurut saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk itu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Oke. Senyum. Ya, 1, 2, 3. Giginya kelihatan. Jangan terlalu lebar giginya kelihatan ya. Asal ada aja. 1, 2, 3. Mantap. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau selama tab 1, tab 2, tab 3, tab 4 saya ada kesalahan, cara bicara saya kasar, saya menyuruhnya agak sedikit kasar, misalnya merasa demikian, mohon maaf sekali ya, saya berusaha untuk menampilkan sebaik-baiknya, menjelaskan sebaik-baiknya. Semoga dapat dimengerti, semoga bermanfaat di kemudian hari. Mungkin seperti itu, kita akhiri sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima bimbingannya. kasih, Terima kasih Pak. banyak Sama-sama. Bapak. Mohon maaf banyak Sama-sama. Terima kesalahan. kasih Iya, Bapak Sehat sama-sama. selalu Bapak. atas Amin. ilmu dan Iya, perhatian bimbingan selama masa perkuliahan ini, Pak. Terima kasih. iya. Terima kasih sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan, boleh nggak apa-apa. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya.